Yang mulia, bagaimana kau bisa membunuh orang ini? Kau lupa kau mendapatkan bagian dari kasih sayangnya. Dia adalah adik angkatmu, Yang mulia. Dia adalah salah satu sahabat yang paling tua saat masa kecil. Bagaimana kau bisa membunuhnya? Kenapa, Yang mulia? Adam kan telah melakukan kejahatan. Seharusnya kau menempatkan dia dengan rantai dan membiarkannya membusuk di penjara selama hidupnya. Mengapa kau harus membunuhnya dengan cara seperti ini? Apa kau menyebut ini keadilan? Kau berhutang jawaban, Yang mulia. Itu karena aku adalah orang yang telah mengajarimu bagaimana menjadi adil. Itu sebabnya aku memiliki hak untuk bertanya padamu. Mengapa kau membunuhnya? Aku mengakui bahwa anakku melakukan kejahatan. Lalu mengapa dia tidak diperlakukan seperti penjahat lainnya? Aku ingin bertanya pada semua orang yang telah berkumpul di sini. Apa proses yang dijalankan oleh Yang Mulia Raja dalam pengadilan? Apa dia bicara dengan menteri-menterinya? Apa Adam Khan diberikan kesempatan untuk membela diri? Tidak. Kau menyatakan keputusanmu tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Ini salah. Aku tidak menerima keputusan ini. Jawab, mengapa kau melakukan ini? Masalah ini belum selesai, Yang Mulia Raja. Masalah ini akan selesai ketika keadilan dilakukan di kerajaan ini. Aku masih Perdana Menteri kerajaan ini. Aku adalah ibunya Adam Khan. Dengar, Raja Jalaluddin Muhammad Akbar, raja penguasa dari India, pewaris kerajaan Mughal. Hari ini aku akan membuat pengumuman di sini di depan semua orang-orang. Raja telah berlaku tidak adil pada anakku, dia juga telah tidak adil pada diriku. Aku akan memastikan keadilan dilakukan di sini. Aku akan melakukan keadilan dengan mengutukmu, Raja. Mata untuk mata, hidup untuk hidup, dan anak untuk anak. Itu baru keadilan. Bahkan kau akan meratapi hilangnya anakmu, Yang mulia. Aku akan mengutukmu. Aku tahu Ratu Joda sedang mengandung anakmu dalam kandungannya. Aku akan mengutukmu. Kau akan melihat kematian, tubuh yang tidak bernyawa dari anakmu. Kau akan meratapi kematiannya sama seperti aku. Buat kata-kataku menjadi kenyataan. Aku berdoa padamu. Tolong buat pernyataanku untuk Jalal menjadi kenyataan. Semoga keinginanku menjadi kenyataan. Amin. Kata-kataku akan terbukti
kematian anakku akan terbalas ketika kau kehilangan anakku. Bawa dia pergi dari sini! Adamkan membunuh seseorang yang sangat sayang padaku. Setelah kematian ayahku dan Bayram Khan, Aga sudah seperti ayah bagiku. Apa aku lakukan sesuatu yang salah dengan menghukum Adam atas kejahatanmu? Bagaimana bisa Maham Angga mengutuk masa depan anak-anakku karena keputusanku? Salam, Yang Mulia Raja. Beraninya kau datang menggangguku saat aku ingin sendiri. Pergi dari sini! Salam, Yang Mulia Ratu. Ada apa? Yang Mulia Raja saat ini sedang marah. Dia telah memberikan perintah pada semua orang bahwa dia tidak ingin diganggu. Aku bisa mengerti apa yang pasti dilaluinya. Aku akan pergi dan berbicara dengannya. Pergilah. Baik, Yang Mulia Ratu. Yang Mulia. Yang Mulia. Apa kau tidak tahu bahwa aku ingin dibiarkan sendiri? Pergilah. Tapi Yang Mulia, Aku memintamu untuk pergi. Tapi Yang Mulia. Pergi dari sini! Coba semampuku untuk bicara dengannya. Tapi Yang Mulia, hanya tidak siap untuk mendengarkan siapapun. Aku belum pernah melihat dia begitu terganggu. Seandainya saja aku tidak cepat datang ke sana, dia akan terbunuh. Aku melihat Yang Mulia begitu berbeda. Ya Allah, aku ingin tahu apa yang dialami Jalal anakku. Kalau dia tetap sendirian malam ini, dia akan merasa tertekan. Aku rasa salah satu dari kita harus pergi dan berbicara dengannya. Ibu, aku akan pergi dan bicara dengan Yang Mulia. Jangan sekarang, Ratu Jodah. Percayalah padaku. Hal yang benar untuk dilakukan adalah membiarkan dia sendirian. Bagaimana jika dia melepaskan kemarahannya padamu dan kau terluka? Kau sedang mengandung. Lebih baik kau tidak bicara dengannya. Itu akan lebih baik. Kau memaksa ibuku untuk berkonspirasi terhadapmu. Kau tidak memberinya pilihan lain. Itu adalah kebaikan hatinya untuk mencegahmu dari membunuhnya. Dia hanya ingin menggulingkanmu. Aku akan membunuhmu dan orang-orangku akan membunuh ratu-ratumu. Dan setelah itu, aku akan duduk di atas singgasana.
engkau melepas mahkotanya dan melempar itu di kakinya. Dia tidak pernah ingin membunuhmu. Dia hanya ingin menggulingkanmu. Aku akan duduk di atas singgasana. Aku telah memberitahumu bahwa aku hanya ingin jalan melepaskan singgasananya. Semua ini terjadi padaku hanya karena singgasana itu. Karena singgasana itu aku dipaksa untuk menyakiti orang yang aku cintai. Ini adalah alasan kenapa orang-orang tercintaku memberontak terhadap diriku. Pertama, aku telah kehilangan Bairam Khan karena singgasana itu. Lalu Mahamangga memberontak padaku. Angga Khan mati juga karena singgasana itu. Aku telah kehilangan orang-orang yang kusayang karena singgasana. Sekarang aku tidak ingin lagi singgasana itu. Yang mulia. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau membakar singgasanamu? Ini tidak menghormati keutuhan kerajaan Mughal, Yang mulia. Jangan coba memadamkan api ini, Joda. Aku ingin kursi ini menjadi abu. Kau tidak tahu singgasana ini adalah menjadi akar penyebab dari semua masalah di dalam hidupku. Singgasana ini tidak memberikan aku kecuali rasa sakit. Ini adalah kutukan terbesar di dalam hidupku. Karena singgasana ini, aku telah kehilangan begitu banyak orang-orang yang aku cintai. Aku dikelilingi orang-orang yang melukaiku dan orang-orang yang cintai agar aku bisa naik singgasana ini. Orang-orang yang kucintai memberontak terhadapku hanya karena singgasana ini. Dan Bairam Khan, sosok ayah bagiku, dia orang yang membantuku menaiki singgasana ini, tapi dia memberontak terhadapku hanya karena singgasana ini. Maham Cucak, dia seperti ibu bagiku. Dia ingin aku mati karena ingin singgasana ini. Lalu adik iparku Abul Mali dan juga Syarifuddin, mereka berdua juga ingin menduduki singgasana ini. Kemudian, Angga Khan terbunuh karena singgasana ini. Aku sudah membuat keputusan, Joda. Aku akan hancurkan singgasana. Aku akan bakar singgasana dan juga mahkotaku menjadi abu. Aku akan turun dari singgasanaku. Aku tidak ingin menjadi raja. Jika itu berarti aku harus kehilangan orang-orang yang aku cintai. Kau tahu singgasana ini adalah akar dari penyebab semua masalah. Ini bukan singgasana, tapi tempat setan bertelur. Ini menuntunku untuk kehilangan segala yang aku sayangi. Singgasana ini merenggut orang-orang yang aku cintai. Kursi kerajaan telah merusak setiap hubunganku. Aku ditinggal sendiri karena singgasana ini, Joda. Entah orang-orang yang kucintai dibunuh atau orang-orang yang kusayang berbalik melawanku. Aku tidak bisa percaya Mahamangga yang menyayangiku dan aku yang begitu menghormatinya seolah dia ibuku, justru dia mengutuk masa depan anak-anakku karena singgasana ini. Adam Khan, adik angkatku, aku menganggapnya sebagai adikku sendiri. Aku selalu memaafkan dia karena kesalahannya, tapi dia ingin membunuhku demi singgasana ini. Aku tidak ingin lagi singgasana ini. Karena singgasana ini, Mahamangga mengutuk anak-anakku. Aku merasa berhutang budi pada Mahamangga
karena dia merawatku sebagai seorang anak. Tolong jangan berkecil hati, Yang Mulia. Tidak ada yang akan disakiti. Baik aku, juga tidak kau, juga anak-anak kita. Yang Mulia, Mam Angga tidak mengutukmu. Itu hanya ratapan seorang ibu yang berduka. Aku yakin Mam Angga tidak benar-benar ingin mengutukmu, Yang Mulia. Tidak, Ratu Joda. Dia mengutukku. Aku ditinggal sendiri karena singgasana ini. Aku telah kehilangan segalanya. Jangan berkata begitu, Yang Mulia. Tapi bukankah ini memang kenyataannya, Joda? Bukankah benar bahwa aku menderita hanya karena singgasana? Aku sudah memutuskan bahwa aku tidak ingin lagi singgasana. Aku tidak mau lagi ingin posisi dan kekuasaan. Aku tidak tahan sendirian. Aku tidak tahan kehilangan orang-orang terkasih. Aku tidak bisa menanggung rasa sakit ini. Jangan berkata seperti itu, Yang Mulia. Coba lihat aku. Lihat aku. Singgasana itu bukanlah alasan kenapa kita bersama sampai sekarang. Aku akan berada di sisimu apapun yang terjadi, baik kau seorang raja ataupun bukan. Aku akan selalu di sini. Setelah aku menikah denganmu, rasanya seolah hidupku memiliki sebuah awal baru. Bahkan jika kita menghadapi kesulitan baru dan rintangan setiap hari, kita tidak pernah terpisah. Kita selalu melengkapi. Aku sangat mencintaimu, Yang Mulia. Aku mencintaimu. Aku tidak peduli tentang singgasana ini atau kekuasaan yang dimiliki olehmu. Itulah sebabnya. Apakah ada orang yang memilih mendukungmu atau tidak jika kau kehilangan orang yang kau cintai? Ada aku, Joda, yang akan selalu ada di sisimu selamanya, Yang Mulia. Bahkan ketika malaikat maut pun datang untuk membawaku pergi, aku akan menolaknya. Itu karena aku hanya ingin hidup dan mati bersamamu, Yang Mulia. Kau tidak akan pernah sendirian, Yang Mulia. Jodamu akan selalu menemani. Dia akan selalu bersamamu. Aku milikmu dan kau milikku. Kita saling memiliki, Yang Mulia. Pelayan seorang ibu bisa menyembuhkan luka yang paling pedih. Tapi jika seorang ibu mengatakan hal kasar kepada anaknya, maka perkataannya itu akan merobek hati sang anak. Ya Tuhan. Yang Mulia sangat terluka atas apa yang diucapkan oleh Maham Angga. Beri dia kekuatan, Tuhan. Setelah selesai membahas strategi untuk Malwa, kita akan merencanakan serangan di Delhi. Adam, aku yakin kau senang dengan rencana ini. Aku berjanji untuk membantumu, untuk menaiki singgasana. Aku akan menepati janjiku. Kau akan mendapatkan apa yang menjadi hakmu. Setelah itu, di Agra, ada. Ratu Joda, mengapa kau kemari? Apa kau kemari untuk melihat betapa menderitanya aku? Jika memang untuk itu, lihatlah betapa menderitanya aku kehilangan anakku. Apa kau senang? Kau sudah melihat? Mengapa kau diam saja? Kau bisa pergi. Pergi dan rayakan kemenanganmu. Pergi dari sini. Aku datang kemari bukan untuk mengejekmu, Maham Angga. Aku kemari juga bukan karena memenangkan apapun. Aku kemari hanya untuk menanyakan satu pertanyaan padamu.
Kenapa kau melakukan hal ini? Kenapa kau bisa begitu tega mengutuk anak-anakku? Mereka tidak melakukan apapun yang menyakitimu. Aku ataupun Yang Mulia juga tidak pernah menyakitimu dengan cara apapun. Malah Yang Mulia terbiasa menganggapmu sebagai ibunya sendiri. Dia sangat menghormati dan mencintaimu dan menghargaimu. Aku tidak percaya, Ratu Jodah. Ini benar-benar ironi. Karena aku ingin mengajukan pertanyaan yang sama. Untuk pertama kalinya kita berdua memikirkan hal yang sama. Mengapa Jalal melakukan ini padaku? Aku menyayangi Jalal lebih dari anakku sendiri. Tapi dia membunuh anakku. Dan kau, aku juga terkejut padamu. Ratu Jodah, aku selalu membantu semuanya. Kau adalah penyelamat semua orang. Lalu mengapa kau tidak menyelamatkan anakku? Jalal membunuh Adam di depanmu. Tapi kau tidak mengangkat jari untuk menyelamatkannya. Ini adalah terakhir kali. Aku memberitahumu. Jalal mungkin menerimamu sebagai istrinya. Baik kau mengikuti agama kami ataupun juga kebiasaan kami, aku tidak akan pernah menerimamu sebagai ratuku. Aku seorang Mughal dan kau seorang Rajput. Kau akan selalu menjadi orang luar bagiku. Aku bahkan tidak akan pernah bicara dengan orang luar. Ternyata pikiran kita berbeda. Meskipun kau membenciku, aku selalu menghormatimu selama ini. Aku tidak menyangka kau seperti ini padaku. Benarkah? Benar begitu? Apa kau kemari untuk memberikan penghormatanmu? Apa kau kemari untuk bersimpati padaku? Tentu saja. Aku lupa. Kau dikenal simpati terhadap tahanan. Kau selalu merasa kasihan pada narapidana. Itu sebabnya kau berada di sini. Kau juga melakukan hal yang sama pada raja. Tapi aku tidak begitu saja percaya padamu. Kau tidak datang ke sini untuk memberikan belasungkawamu. Kau datang kemari karena kau merasa takut. Aku tahu yang sebenarnya. Kau takut. Jika Yang Maha Kuasa mungkin saja menjawab doa-doaku, kau akan kehilangan anak-anakmu. Ketakutanmu menarikmu ke sini. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendoakan ini dengan sungguh-sungguh. Aku benar-benar berharap Yang Kuasa mengabulkan keinginanku. Aku berharap anak-anakmu mati. Aku berharap kau dan Jalal menderita sepanjang hidup kalian. Aku akan puas hanya ketika aku melihat kau dan Jalal meratapi kehilangan anak-anak kalian. Ketika itu terjadi, keadilan sejati akan dilakukan untuk anakku Adam. Bahkan jika kau berhasil melahirkan seorang anak, anakmu akan membangkang dan akan berbalik melawanmu. Ingat, aku tidak akan pernah menarik kata-kataku kembali. Aku ingin kalian merasakan bagaimana sakitnya kehilangan anak. Aku tidak akan pernah menarik kata-kataku. Mereka yang punya keyakinan terhadap Tuhan selalu memiliki niat yang baik. Tapi kau tidak pernah punya niat yang baik terhadap kerajaan ini. Suatu hari kau akan melihat itu sendiri. Tidak akan ada yang bertahan. Semuanya akan hancur. Kerajaan Mughal akan hancur. Bahkan tidak ada ahli waris. Kerajaan Mughal akan berakhir. Tidak, itu tidak akan terjadi. Keturunan Mughal akan berkuasa. Aku akan melahirkan pewaris kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal akan bertahan. Kau tidak bisa melemparkan kutukanmu padaku. Matahari tidak akan pernah menyerang kerajaan Mughal. Ini janjiku padamu. Ini janjiku. Kau itu salah. Tuhan akan menjawab doaku. Kerajaan Mughal akan mengalami kehancuran. Akan dihapus dari muka bumi. Semuanya akan hancur. Semuanya akan hancur. Semua hancur. Keadaan Jalal sangat mengkhawatirkan.
Dia tidak mau bicara pada siapapun. Dia telah menghindari tugasnya sebagai seorang raja. Ini tidak bagus untuk bangsa ini. Ini semua karena Maham Angga. Bahkan aku tidak pernah membayangkan dia menempatkan perasaan kebencian pada Jalal. Dan dia mengutuk bayi yang belum lahir. Aku tahu dia sudah kehilangan anaknya. Tapi Adam memang bersalah. Dan kejahatannya itu memang tidak bisa diampuni. Yang Mulia Ratu, sesuai perintah Anda, Mansing dan juga anggota istana lainnya telah berkumpul di pengadilan. Mereka menunggu Anda, Yang Mulia. Salima, aku akan pergi dulu. Tolong kau minta Joda untuk menemuiku nanti. Yang Mulia Raja mengigau karena kesedihannya. Itulah sebabnya aku memanggil kalian semua ke sini. Todharma, apakah semuanya baik-baik saja? Sampai saat ini baik-baik saja, Yang Mulia. Rakyat sepertinya mendapatkan kabar dari ketidaksanggupan Yang Mulia dalam mengatasi kematian Atgah Khan. Mereka tahu bahwa Yang Mulia Raja tidak bisa konsentrasi pada tugas-tugasnya. Dengar. Sampai keadaan Jalal membaik, aku sudah putuskan. Aku akan bertanggung jawab untuk urusan sehari-hari. Kita tidak ingin ada yang merasa bahwa kita lemah hanya karena Jalal sedang berduka. Jadi kita semua harus bekerja seperti biasanya. Dan jika ada orang yang mencoba menyebarkan rumor tersebut, maka mereka harus dihukum. Aku sendiri pun mampu menjalankan sebuah kerajaan di Agra maupun kerajaan ini. Semuanya harus berjalan lancar. Mansing, Todharma, kalian berdua sudah setia pada Jalal. Kalian berpengalaman dalam urusan kerajaan. Sejak Atgah Khan tidak bersama kita lagi, kalian berdua harus mengambil alih. Bangsa ini tidak harus menderita hanya karena Jalal sedang berduka. Kami akan melakukan semampu kami, Yang Mulia. Kami permisi. Ibu memanggilku. Apa semua baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja. Duduklah. Sebenarnya aku hanya ingin bertanya bagaimana perasaanmu. Apakah kau baik-baik saja? Iya, Ibu. Ini terimalah. Ini apa, Bu? Jimat ini akan melindungimu dan anak-anakmu yang belum lahir dari segala kejahatan. Ibu, aku pikir ada orang lain yang membutuhkan salah satu jimat ini juga, Bu. Aku berkata jujur, Yang Mulia. Itu pesan Yang Mulia. Tidak, aku tidak mempercayaimu. Kau akan segera mempercayainya. Hei, apa yang kau lakukan? Tolong berikan cincinmu sekarang juga. Farah, Berikan itu padaku. baiklah. Kita akan segera tahu anakmu laki-laki atau perempuan. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Kau sangat naif, Farah. Jangan begitu. Ya, tapi kalau prediksiku benar, maka kau harus memberikanku hadiah yang besar. Kau akan segera memiliki seorang anak perempuan berdasarkan cara ini. Cara ini digunakan di desaku. Kalau cincin itu mengayun sekali, maka kau memiliki anak perempuan. Dan kalau itu bergoyang ke segala arah, maka kau akan memiliki anak laki-laki. Anak perempuan lebih muda dari laki-laki. Wah, itu teknik yang luar biasa.
Percayalah padaku, anakmu pasti seorang anak perempuan. Kau harus hadiahi aku sekarang. Tentu saja. Jika saja kau mengulangi kata-kata yang baru saja kau katakan, aku akan membunuhmu. Maafkan aku. Kenapa kau menamparnya? Dia hanya mencoba untuk menghiburku. Semua yang dia katakan bahwa kita akan memiliki seorang anak perempuan itu benar. Sudah kujelaskan. Ketika aku mengatakan bahwa aku tidak ingin mendengar semua ini. Aku hanya ingin mempunyai seorang pewaris. Aku ingin membangun sebuah kerajaan. Justru itu aku membutuhkan kekuatan. Semua ini hanya mungkin terjadi jika kita mempunyai seorang anak laki-laki. Keserakahanmu untuk kekuasaan tidak akan membawamu kemana-mana. Apa kau tidak melihat yang terjadi pada Adam kan? Aku akan memiliki seorang putri daripada memiliki anak laki-laki. Apa perlu aku mengulanginya? Aku tidak ingin kau bicara mengenai memiliki seorang anak perempuan. Menurutku, anak perempuan akan membuat diriku menjadi kecewa. Sekarang dengarkan baik-baik, biar aku jelaskan padamu, Baksibano. Jika kau melahirkan seorang anak perempuan, maka aku tidak akan mengampunimu. Aku ingin anak laki-laki yang bisa memenuhi semua impianku, Baksibano. Baksibano, apa boleh aku masuk? Iya, tentu saja. Silakan masuk. Kau tidak perlu izin Ratu Joda untuk masuk ke kamar kami. Silakan, mari, silakan. Baiklah. Oh, hati-hati Ratu Joda. Ratu Joda, kau harus lebih berhati-hati. Jika sesuatu terjadi padamu, maka aku... Ibu telah mengirimkan jemaat ini untukmu, Baksibano, untuk mencegah kekuatan jahat. Biar aku ikat di lenganmu ya. Terima kasih Ratu Joda. Sekarang pergilah dan jangan pernah kembali kemari lagi. Apa maksudmu, Baksibano? Apa aku menyinggungmu? Baksi, bicara apa kau ini? Aku tahu itu. Aku tidak mau kalau kau sampai dapat masalah dengan datang ke tempat ini. Aku tidak mau kejadian yang baru saja terjadi terulang kembali di kemudian hari. Apa kau membicarakan tentang aku terpeleset tadi? Jangan khawatir, aku akan hati-hati di kemudian hari. Aku lebih mengkhawatirkan Sarifuddin karena dia membungkuk dengan sangat rendah. Baiklah, aku pergi sekarang. Yang mulia Ratu Joda, biar aku mengantar sampai ke kamarmu. Anda perlu seseorang di samping Anda agar Anda tidak tergelincir lagi. Itu tidak perlu, Sarifuddin. Ada pelayan di luar. Yang mulia. Yang mulia. Aku tidak ingin mengganggu Anda dengan masalah ini. Tapi karena ini penting, aku harus bicara dengan Anda. Pajak yang dikumpulkan dari Malwa, Mewat, Ajmer, dan Gwalior sudah ditambahkan ke harta kerajaan. Namun kita perlu membahas bagaimana untuk memenuhi yang diharapkan dan menggunakan jumlah yang telah dikumpulkan. Kau bisa mendiskusikan masalah ini dengan Atgah Khan dan lakukan apa yang dia anggap perlu. Pemakaman Atgah Khan. Apakah semua persiapan telah dilakukan untuk pemakamannya di Delhi? Ya, Yang Mulia.
Ratu Joda, ini tidak benar. Kita perlu melakukan sesuatu. Tapi aku tidak mengerti, Ratu Salimah. Apa yang bisa kulakukan untuk Yang Mulia? Aku telah melakukan segala upaya untuk menghibur hatinya, tapi belum berhasil. Menyakitkan bagiku saat melihatnya dalam kondisi yang murung seperti ini. Dia masih tidak bisa menerima kehilangan Atgah Khan. Hati Yang Mulia Raja sangat hancur mendengar Mahamangga mengutuk anak-anak kami. Yang Mulia benar-benar sangat terpukul. Bahkan dia sangat berkecil hati. Hanya kau yang bisa membantunya pulih dari trauma ini, Ratu Joda. Tolong jangan kehilangan harapan. Kau harus berusaha keras untuk membantu Yang Mulia Raja pulih. Kau harus membantu Yang Mulia Raja melupakan kesedihan ini, Ratu Joda. Salam Yang Mulia. Apa kamu memerlukan sesuatu, Ratu Joda? Iya, Yang Mulia. Katakan. Aku ingin kau ikut denganku. Kemana? Kelemahan tidak pantas untuk seorang raja, Yang Mulia. Tapi Joda, aku sudah memutuskan untuk melepaskan singgasanaku. Aku tidak akan memaksamu untuk mengubah apa yang jadi keputusanmu. Tapi aku ingin kau ikut denganku. Tidak bisakah kau lakukan sedikit untukku? Ayolah ikut denganku sebentar saja, Yang Mulia. Ayo. Kenapa kau membawaku kemari? Apa kau tahu siapa mereka? Pertanyaan macam apa itu? Tolong jawab pertanyaanku, Yang Mulia. Katakan padaku, siapa orang-orang ini? Dia adalah mendiang kakekku. Dia seorang raja. Dia bernama Babur. Dan dia adalah mendiang ayahku, Raja Pemberani Humayun. Aku senang mengetahui bahwa kau mengenal mereka. Tapi sepertinya kau lupa apa yang telah mereka ajarkan. Apa mereka pernah menolak untuk memenuhi tugas mereka? Apa mereka pernah gentar dengan kesulitan mereka dan memutuskan meninggalkan tanggung jawab mereka? Apa mereka pernah menempatkan kehidupan rakyat mereka berada dalam bahaya dan kehancuran? Apakah rakyat mereka pernah kehilangan kepercayaan pada mereka selama ini? Jika kau keturunan mereka, bagaimana bisa kau menelantarkan kewajibanmu? Aku tidak akan mengubah keputusanku. Karena aku telah memutuskan untuk melepaskan singgasanaku. Itu adalah sebuah ironi, Yang Mulia. Keputusan ini bukanlah kau yang membuatnya. Kau bukanlah orang yang memutuskan bahwa kau akan menjadi raja atau tidak. Kau tidak memilih jalan yang kau injak. Kau ditakdirkan menjadi seorang raja. Singgasanalah yang telah memilihmu. Dan itu karena kau adalah putra dari Raja Humayun yang hebat. Kau tidak memilih kehidupan ini untuk dirimu sendiri dan dengan cara yang sama kau tidak punya hak untuk meninggalkan kehidupanmu.
kenal anak dalam lukisan itu? Dia adalah cucu dari Raja Babur yang pemberani. Dia adalah putra raja yang gagah berani, Humayun. Dia adalah orang yang mengambil alih kendali kerajaan Mughal pada usia 14 tahun. Dia adalah orang yang mengalahkan Raja Pemberani Hemacandra Vikramaditya dalam pertempuran Panipat. Dia naik ke posisi menjadi seorang raja hanya karena kekuatan dan keberaniannya yang ditunjukkan pada dunia. Coba lihat lebih dekat. Orang dalam lukisan itu adalah kau yang mulia. Tapi pada saat itu, Bairam Khan di sana untuk membimbingku. Maham Angga ada untuk melindungiku. Pelindung setiaku Atgah Khan di sampingku. Pada saat itu orang yang kucintai siap untuk menumpahkan darah mereka melindungiku. Aku tidak mencapai posisi ini semuanya sendiri, Joda. Kau salah yang mulia. Kau mencapai posisi ini semuanya sendiri. Memang benar bahwa benih tumbuh hanya dengan bantuan tanah dan air. Tapi jika kau menabur batu di atas tanah dan air itu, maka tidak akan pernah tumbuh pohon di atasnya. Sebuah benih bisa tumbuh dan berubah menjadi pohon itu karena kualitas dirinya sendiri yang mulia. Dan dengan cara yang sama, kau menjadi seorang raja karena kau memiliki kualitas untuk menjadi seorang raja yang hebat. Kenapa Bairam Khan dan Atgah Khan ingin kau menjadi seorang raja? Kenapa? Itu karena kau memiliki kekuatan, keberanian, kecerdasan untuk menjadi seorang raja. Tapi apa yang terjadi sekarang yang mulia? Kau telah melupakan tugasmu terhadap bangsamu. Apakah kau mulai meragukan dirimu sendiri yang mulia? Lupakah bahwa kau adalah Raja Jalaluddin Muhammad Akbar yang selalu menyatakan bahwa kau akan mengukir takdirmu dengan pedangmu? Yang mulia, kau selalu mengatakan padaku bahwa kau dulu adalah pejuang tak berperasaan dan bahwa aku orang yang menanamkan perasaan dalam dirimu. Sangat sedih aku katakan bahwa jika kau berpaling dari tugasmu ini karena rasa sakit yang kau rasakan dalam hatimu, maka itu akan membuat diriku bertanggung jawab atas segalanya yang terjadi. Aku menyesal aku menanamkan perasaan itu dalam dirimu. Aku menyesal karena membuatmu punya perasaan. Pertanyaannya adalah bukan apakah kau ingin singgasana atau tidak, melainkan apakah singgasana menginginkanmu menjadi raja atau tidak. Yang mulia, seseorang tidak bisa mengubah nasib orang lain. Adalah takdirmu untuk menjadi seorang penguasa. Jika kau putuskan untuk memilih jalan yang berbeda untuk dirimu sendiri, maka pikirkanlah bahwa kau akan melakukan hal yang salah yang mulia. Dan meskipun begitu, jika kau memang bersikeras, lihatlah baik-baik lukisan di dalam ruangan ini karena kau akan meninggalkan singgasana. Kau tidak akan memiliki hak untuk memasuki ruangan ini lagi. Dan juga kau tidak akan mampu menghadapi nenek moyangmu. Ratu Joda, Ratu Joda, Ratu Joda, ada kabar bagus. Yang mulia, kau adalah ratu yang paling istimewa. Aku tidak mengerti maksudmu. Kenapa kau mengatakan hal yang seperti itu? Sihirmu bekerja. Setelah Yang Mulia Raja bicara denganmu, dia sepertinya bersemangat. Dia tidak tampak seperti yang sebelumnya. Bahkan kelihatannya dia sudah mengatasi trauma tentang kematian Atgah Khan. Yang Mulia Raja selalu mendengarkan perkataanmu. Setelah kau melahirkan pewarisnya, dia akan membuatmu menjadi pewarisnya. Setelah kau menjadi Maryam Uzamani, jangan lupakan kami ya. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup! Hidup Ratu Joda! Hidup! Hidup Ratu Joda! Hidup! Berjayalah Raja! Berjayalah! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup!
ada 2 ratu dalam permainan catur. Mengapa tidak bisa ada Maryam Uzamandi di kerajaan Mughal ini?